Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika SMA untuk kelas 10. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan melihat bagaimana cara menggunakan alat ukur panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometer stroke. Nah, langsung saja mari kita lihat. Oke, ini adalah bentuk dari jangka sorong. Pertama, pada saat kita ingin menggunakan jangka sorong, maka terlebih dahulu kita harus membersihkan dari debu dan kotoran. Nah, setelah itu kita buka penguncinya. Jadi ini adalah pengunci. Ini tidak bisa bergeser kalau kita tidak buka penguncinya. Sekarang kita buka, kita putar ke kanan. Sekarang sudah bisa digerakkan. Nah, setelah itu kita juga harus tahu bagian dari jangka sorong. Nah, yang ini adalah rahang dalam, digunakan untuk mengukur diameter dalam. Ini adalah rahang luar, digunakan untuk mengukur diameter luar. Nah, sedangkan yang ini digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Nah, sekarang pada saat kita ingin menggunakan, kita harus mengkalibrasi. Apa itu kalibrasi? Jadi kalibrasi itu kita memposisikan jangka sorong ini dalam keadaan 0. Jadi 0 ini harus kita sejajarkan. Gunanya adalah untuk mengetahui apakah jangka sorong ini masih layak digunakan atau tidak. Nah, sekarang coba kita kalibrasi. Nah, sekarang coba diperhatikan 0 ini semuanya dalam keadaan sejajar. Artinya jangka sorong ini masih layak untuk kita gunakan. Nah, kemudian kita juga harus tahu skala-skala yang ada pada jangka sorong. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Yang di atas ini adalah skala utama dalam satuan cm. Ini juga ada dalam satuan inci, tapi kita lebih menggunakan satuan cm karena ini yang sudah sering kita gunakan. Kemudian di bawahnya ada skala nonius. Nah, sekarang berapa ketelitian dari jangka sorong ini? Sebelumnya kita juga sudah bahas bagaimana cara menentukan ketelitian dari jangka sorong. Nah, kemudian lanjut kita langsung saja ukur bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong. Nah, sekarang ini adalah sebuah benda. Kita akan mengukur berapa diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman dari benda ini. Nah, coba sekarang pertama yang kita ukur adalah diameter dalam. Caranya adalah seperti ini. Nah, setelah itu kita putar penguncinya supaya saat kita membaca skala tidak bergeser. Nah, setelah itu kita lepaskan bendanya dan kita lihat berapa hasil pengukuran yang terbaca. Ini adalah hasil pengukuran yang terbaca. Kita juga sudah belajar bagaimana cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Nah, setelah itu kita ke yang selanjutnya, kita mengukur diameter luar. Caranya seperti ini. Setelah itu kita putar, ambil bendanya, kemudian kita lihat berapa hasil pengukuran yang terbaca. Oke. Nah, sebenarnya jika kita ingin mengukur dengan cara yang seperti ini, jangka sorongnya kita letakkan di atas, nanti hasilnya akan sama saja. Oke. Setelah itu yang kita ukur selanjutnya adalah kedalaman dari benda ini. Caranya seperti ini.
Setelah itu kita kunci lagi. Kemudian kita lihat berapa skala yang terbaca. Nah, sekarang ini adalah mikrometer sekrup. Sama dengan jangka sorong, kita harus membersihkan terlebih dahulu pada saat kita ingin menggunakannya. Kemudian kita harus tahu bagian-bagian penting dari mikrometer sekrup. Yang perlu kalian tahu dari mikrometer sekrup ini, yang pertama ini adalah pengunci. Ini tidak akan bisa bergeser jika penguncinya dalam keadaan tertutup. Kemudian yang ini adalah tempat meletakkan benda. Ada skala utama dan skala nonius. Kemudian ini pemutar keluar, ini pemutar ke dalam. Kemudian di sini juga sudah tertera ketelitian dari mikrometer sekrup ini, itu 0,01 mm. Nah, sekarang kita buka penguncinya. Ini sudah bisa bergeser. Di sini tempat meletakkan benda yang akan diukur ketebalannya. Nah, sekarang kita kalibrasi terlebih dahulu, yaitu memposisikan atau mensejajarkan 0 di skala utama dengan 0 di skala nonius. Oke, sekarang 0 di skala utama dengan di skala nonius sudah sejajar. Nah, langsung saja kita ukur ketebalan sebuah benda. Yang akan kita ukur ketebalannya adalah koin. Ini adalah sebuah koin yang akan kita ukur ketebalannya. Kita letakkan bendanya. Kemudian kita putar. Pada saat sudah ada bunyi mentok seperti ini, itu tandanya pembacaan skala sudah bisa kita lakukan. Sekarang kita kunci supaya tidak bergeser. Sekarang ini adalah hasil yang terbaca dari ketebalan koin ini. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.